Selamat datang di channel Majin. Manhwa ini berkisah tentang seorang pemuda yang berasal dari dunia modern, berinkarnasi ke tubuh leluhurnya di dunia Murim karena kekuatan sebuah permata pemberian ayahnya. Di dunia Murim rupanya dia berada di keluarga yang sangat miskin. Dengan memanfaatkan pengetahuan dari dunia modern, dia berusaha untuk membuat hidup keluarganya menjadi sejahtera. Dia mengakuisisi bengkel besi keluarganya dan mengubahnya menjadi serikat dagang yang paling berpengaruh. Dia juga berhasil menjadi seniman bela diri terkuat berkat bimbingan dari spirit leluhur yang terikat dengan permata. Namun, perjalanannya menuju puncak kejayaan pasti tidak mudah. Banyak rintangan dan gejolak yang harus ia hadapi demi mencapai tujuannya. Seseorang berkata tidak ada yang namanya kematian yang indah dan menghibur. Apa kehidupanku biasa-biasa saja? Tidak, hidupku seperti sampah. Aku belajar di universitas pinggiran di daerah Noryangjin. Lalu bekerja sebagai pegawai negeri kelas 9 selama 7 tahun. Sekarang umurku 33 tahun, bekerja sebagai kurir. Untuk membesarkan orang sepertiku, ibuku mengerjakan banyak pekerjaan. Sales asuransi, perawat di panti jompo, membuka toko kelontong, menjual bunga, dan sebagainya. Setelah ayah meninggal, ibu berusaha keras melakukan segala hal agar aku bisa kuliah. Karena ayahku hanya bisa meninggalkan hutang pada kami. Ibu sangat menderita dan meninggal tahun lalu karena kanker pankreas. Jika aku mati seperti ini dan bertemu dengan ibu, apa ibu akan bangga padaku? Setelah semua yang dia lakukan untuk anak idiotnya ini. Itu adalah sebuah gumaman terakhir dari seorang kurir yang mengalami insiden tabrak lari. Dia mengalami luka parah dan setengah sekarat. Dalam ketidakberdayanya itu dia melihat sebuah kilauan cahaya yang rupanya berasal dari sebuah kalung peninggalan dari ayahnya. Dengan sekuat tenaga dia merangkak menggapai kalung itu karena menurutnya hanya itulah benda satu-satunya peninggalan dari orang tuanya. Setelah dia menggapai kalung itu tiba-tiba, celing. Wus! Pemuda kurir itu terkejut karena menurutnya dia sudah mati dalam insiden kecelakaan itu. Tak lama kepalanya menjadi pusing lantaran begitu banyak ingatan muncul dalam pikirannya. Pemuda itu tercengang karena ingatan itu memberitahukan jika dirinya bernama Jo Hui. Tak lama ada pria parubaya dan wanita yang menghampirinya. Dua orang itu menanyakan apakah Jo Hui baik-baik saja karena dia sudah tertidur selama 3 hari penuh. Pemuda kurir yang seterusnya akan kita sebut Jo Hui memberitahukan jika dirinya baik-baik saja dan agak sedikit pusing, selain itu dirinya juga merasa sangat kelaparan. Pria parubaya yang mendengar Jo Hui kelaparan menjadi sangat murung. Tak lama si wanita berbicara kepada pria parubaya membahas tentang kabar Bang Dae-in. Mendengar percakapan mereka Jo Hui dalam benaknya membatin. Menurut ingatan yang kuterima, orang yang mereka sebutkan adalah penguasa barat yang memonopoli garam dan besi di Anhui. Utusan itu bilang dia membutuhkan orang itu untuk membuat pedang yang sempurna. Pelaku dari semua ini adalah komandan dari Huashi. Karena ulahnya banyak orang menderita karena kemiskinan. Dia memberlakukan pajak yang sangat tinggi hingga membuat banyak orang berhutang. Tak lama mereka berdua pergi, Jo Hui juga pergi dari kamar itu untuk berkeliling karena saat ini dia belum memahami situasi yang ia hadapi. Dia berdiri di halaman sambil mencerna situasi yang dialami. Saat aku bangun aku tidak mengerti apapun. Tapi kenapa ingatan orang yang bernama Jo Hui ini terus muncul di pikiranku? Ayahku bernama Jo Sun seorang mantan pandai besi. Ibuku bernama Go Ah Yong wanita baik hati. Kakakku adalah Jo Hyo pendekar bela diri. Adik perempuanku yang sakit-sakitan Jo Yeon. Dan aku Jo Hui, orang yang mampu menghafal ribuan kalimat sastra hanya dalam waktu 3 bulan. Pengetahuan dalam jumlah besar mengalir dalam pikiranku. Namun itu bukanlah ingatan milik Jo Hui. Karena itu tidak seperti pengetahuan yang dialami oleh satu orang saja. Tapi ada satu kata kunci yang terpatri dalam pikiranku itu adalah Sima. Ketika aku memikirkan kata itu kemarahan yang tak tertahankan muncul. Karena Sima itu sendiri artinya kekacauan. Apa ini semacam reinkarnasi? Karena itukah aku masih memiliki ingatan sebelum kematianku? Kematian itu sendiri adalah hal yang sulit diterima. Bagaimana? Kenapa? Apa? Kenapa aku di sini dan menjalani kehidupan sebagai orang lain? Raja? Komandan? Hakim? Takdir? Aku hidup selama 7 tahun menjalani kehidupan busuk sebagai pegawai negeri. Dan sekarang aku berakhir di tempat seperti ini? Jo Hui berjalan berkeliling dan mendapati kakaknya yang sedang berlatih bela diri.
Dia mengamati kenapa gerakan yang dilakukan kakaknya itu buruk sekali. Masih jauh lebih baik temannya yang berada di klub kendo ketimbang kakaknya itu. Jo Hui menyapa kakaknya itu dan menanyakan kepadanya dari mana dia mempelajari pelajaran gerakan bela diri itu. Kakaknya memberitahukan jika temannya yang mantan perwira militer mengajari gerakan itu setelah dia membelikan alkohol kepadanya. Jo Hui yang merasa gerakan itu sangat ampas lalu bertanya kepada kakaknya, "Apakah kamu mempelajari ini dari seorang yang menyamar sebagai prajurit atau semacamnya?" Mendengar pertanyaan Jo Hui seketika membuat kakaknya itu menjadi emosi. "Hei, kau bercanda? Aku sudah melakukan perjalanan dari desa ke desa dan berbagai faksi bela diri untuk mempelajari gerakan ini. Tidak ada prajurit dan pendekar yang tidak kukenal," kata kakaknya itu sambil mengomeli Jo Hui. Dia juga menambahkan, "Tak disangka adikku bisa sebodoh ini. Dengar. Mereka adalah seniman bela diri legendaris yang prestasinya tidak bisa dicapai oleh orang seperti kita. Dan tak peduli sebesar apapun usahamu mustahil belajar seni bela diri dari mereka." "Haha, apa kau akhirnya memutuskan untuk belajar seni bela diri juga? Kau ingin aku mengajarimu?" Tanya kakaknya lagi. Sambil berlalu pergi, Jo Hui mengatakan jika dirinya tidak perlu mempelajari seni bela diri dan menyuruh kakaknya untuk berusaha lebih keras lagi. Sambil terus berkeliling, Jo Hui terus membatin jika saat ini sangat membosankan, tapi dia juga bersyukur dia hidup kembali meskipun dia harus menjalani kehidupan orang lain. Dia bertekad akan menjalani takdirnya yang seperti ini supaya bisa tetap hidup. 2 bulan telah berlalu sejak Jo Hui tiba di daratan tengah ini. Kehidupan hari-harinya sangat sederhana. Di pagi hari ia membantu kakaknya mengumpulkan kayu bakar. Sementara sore hari dia membuat arang dan terkadang membersihkan bengkel. Dalam kasus yang jarang terjadi ialah yang menyambut pelanggan yang berkunjung di bengkel. Untungnya ayahnya bisa mendapatkan koin perak, jadi mencari makan tidak akan jadi masalah. Meskipun dia tidak tahu dari mana ayahnya itu mendapatkan uang. Hingga suatu ketika diketahui bahwa ayahnya itu mendapatkan uang dan mengambil pinjaman sebesar 60 koin perak dari rentenir. Ibunya merasa khawatir dan menanyakan mengapa suaminya itu mengambil pinjaman ke rentenir, dan bagaimana cara untuk mengembalikan hutang itu, karena jika tidak dikembalikan dalam 1 bulan rentenir itu akan mencabik-cabik mereka. Ayahnya menjelaskan jika uang pinjaman itu digunakan untuk membeli keperluan bengkel, selain itu juga uang itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya terpaksa melakukan itu karena dia tidak ingin keluarganya mati kelaparan bersama-sama. Setelahnya ayahnya itu meminta untuk menyudahi perdebatan tak berguna tersebut dan segera menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Jo Hui yang masih menyantap makanan merasa tidak nyaman lantaran ia mencium bau yang tidak mengenakan. Dia berpikir jika hutang memang sebuah masalah, tapi bau dan kebersihan di rumah ini tidak bisa tertahankan. Dia juga merasa terkejut jika ibunya memuji adiknya yang baru saja mencuci rambutnya setelah sebulan tidak mencucinya. Jo Hui yang berasal dari masa depan dan tidak terbiasa dengan kebiasaan keluarganya itu, mencoba membuat sebuah resolusi dan memperbaiki kebersihan di rumahnya tersebut. Jo Hui bangkit dari duduknya dan menghampiri ayahnya menanyakan apakah ayahnya memiliki sesuatu seperti bulu yang kaku. Ayahnya menjawab apakah masuknya bulu babi, jika benar pemburu mau mempunyai banyak, jika mau ayahnya itu akan memintakan beberapa untuknya. Setelah bulu itu datang, Jo Hui segera membuat sesuatu dari bulu itu yang rupanya dia berencana membuat sikat gigi. Tak lama berselang, akhirnya sikat gigi tersebut telah jadi beberapa ikat. Jo Hui juga mempraktekkan cara menggunakan sikat gigi itu kepada ayahnya. Setelah ayahnya mencobanya, dia merasakan kesegaran yang belum pernah ia rasakan. Seketika ayahnya terbesit sebuah ide bagaimana jika sikat gigi yang tersisa itu dijual ke pasar. Jo Hui yang melihat reaksi ayahnya hanya berkata, "Berdasarkan reaksimu kurasa kita mendapatkan jackpot." Setelahnya mereka berdua pergi ke pasar untuk menjual sikat gigi tersebut. Tak butuh waktu lama 250 sikat gigi terjual hanya dalam waktu 2 jam. Jo Hui menghitung pendapatan dari penjualan sikat gigi itu, mereka mendapatkan total 500 koin besi yang sebanding dengan 5 perak. Mereka yang kekirangan mendapatkan jumlah uang yang tidak terduga saling berbincang dan tanpa sadar membeberkan bagaimana cara membuat sikat gigi tersebut. Tanpa mereka sadari ada orang yang mendengarkan percakapan mereka. Keesokan harinya satu keluarga itu saling bahu-membahu membuat sikat gigi yang lebih banyak. Setengah bulan kemudian mereka telah selesai membuat 3.000 sikat gigi. Jo Hui dan ayahnya bergegas membawa sikat gigi tersebut ke pasar untuk didagangkan. Setibanya di pasar mereka berdua sangat terkejut karena sudah ada begitu banyak pedagang yang memasarkan sikat gigi. Mereka berdua kebingungan tak tahu harus berbuat apa, karena tujuan mereka untuk melunasi utang dengan menjual sikat gigi telah gagal. Di halaman rumahnya, Jo Hui memikirkan apa yang harus ia lakukan saat ini karena rencananya menjual sikat gigi telah gagal total.
Dia terus berpikir di dalam benaknya dia berkata, dalam novel transmigrasi pada umumnya, karakter utama mampu menyelesaikan semuanya dengan secepat kilat. Haruskah aku mencoba menciptakan listrik? Ah, tapi aku tidak tahu caranya. Bagaimana kalau mesin penghangat? Tapi di sini bahkan tidak ada jalan kereta api. Lalu apa aku buat senjata saja ya? Ah, aku hanya pernah menembak satu kali, jadi aku tidak tahu cara membuatnya. Jo Hui tersadar dari lamunannya karena adiknya yang datang menanyakan persediaan air kepadanya. Jo Hui menjawab jika mereka tidak memiliki air, jadi adiknya itu tidak diperbolehkan untuk keramas. Adiknya memprotes lantaran kemarin pun ia tidak diperbolehkan untuk keramas. Jo Hui menyuruh adiknya untuk ramas lusa saja karena butuh 2 jam pulang pergi untuk ambil air. Jika tidak menyukainya, adiknya itu disuruh mengambil air sendiri. Tak lama kakaknya pun datang ke halaman dan langsung berlatih seni bela diri. Jo Hui yang melihatnya hanya dapat membatin, apa dia sungguh tidak punya otak? Padahal keluarganya sedang hancur, apa dia sama sekali tidak khawatir? Adiknya berlari ke kakak pertama dan memberitahukan jika sikap kakak kedua tiba-tiba berubah. Kemarin dia mengumpulkan semua bahan sikat gigi, dan menghitung total jumlah sikat gigi yang bisa dibuat dengan sangat cepat. Bahkan ini pertama kalinya aku melihat orang dapat menghitung secepat itu. Jo Hyuk menimpali, aku juga terkejut, yang dilakukannya ibarat menghitung aritmatika para pedagang. Apa si kutu buku kita ini sekarang belajar tentang aritmatika? Adiknya juga menambahkan jika Jo Hui tiba-tiba pandai bicara dan bahasanya pun sulit dimengerti. Kakak pertama membenarkan pernyataan adiknya itu. Jo Hui yang mendengar ocehan mereka hanya membatin, apa mereka benar-benar terpesona oleh perkalian yang hanya diketahui semua orang di masa sekarang? Tunggu. Penduduk di sini tidak tahu tentang perkalian. Di zaman ini mengetahui 4 operasi hitung bisa dianggap sebagai kemampuan? Mau bagaimana lagi, kalian bahkan tidak bisa mengerti buku teks setelah Cheonja. Sementara aku mempertahankan ingatan Jo Yong-hon dari zaman modern. Aku belajar selama 21 tahun mulai dari SD sampai ujian PNS. Aku hidup di era informasi di mana setiap hari kita bisa mendapatkan informasi melalui televisi dan smartphone. Aku bisa mengetahui mentalitas dan karakteristik umat manusia melalui drama, novel, film, dan sejenisnya. Aku bisa menggabungkan segala informasi itu menjadi sederhana seperti aku yang tiba-tiba pandai bicara. Tunggu. Kalau dibandingkan dengan penduduk daerah ini, aku seorang jenius? Tidak. Harusnya tidak sesederhana itu. Ini gila. Tiba-tiba Jo Hui menyuruh adiknya untuk menyingkir dan setelahnya ia berjongkok. Dengan menggunakan ranting yang ia temukan, dia menulis sesuatu di atas tanah. Dalam benaknya ia berkata, sesuatu yang tidak ada di era ini bukan hanya teknologi atau produknya. Ini semua pengetahuan yang kupelajari di era modern. Jo Hui terus menuliskan kata-kata yang membuat kakak dan adiknya kebingungan, karena baru pertama kali ia melihat huruf-huruf itu. Keesokan harinya, Jo Hui mendatangi ayahnya yang berada di bengkel dan meminta ayahnya untuk menyerahkan bengkel Kelanjo padanya. Dia mengatakan kepada ayahnya jika dia memiliki ide dan ingin mewujudkannya. Ayahnya bertanya akan idenya itu dan berkata, Hui, bengkel bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan dengan mudah. Kau tidak punya pengalaman apapun dan lagi pula kau perlu jiwa seorang pengrajin. Ayahnya terkejut karena Jo Hui menanyakan berapa banyak lagi perak yang bisa mereka pinjam. Seketika ayahnya berdiri dan memarahinya, kamu pinjam uang lagi? Lengan kita akan dipotong 10 hari lagi, dan kau masih ingin pinjam uang? Jo Hui tidak memperdulikan ayahnya itu sambil menunjuk-nunjuk barang. Dia berkata, anvil itu bernilai 50 perak, jika kita gabungkan semua alat dan material maka totalnya lebih dari 30 perak. Di samping itu ayah punya kredibilitas dan keterampilan dari bekerja di bengkel ini sepanjang hidupmu. Ayah juga bisa gunakan kami sebagai jaminan. Bukankah ayah bisa mendapatkan 300 perak dengan mudah? Aku tidak peduli dengan suku bunga yang tinggi, tapi yang pasti kita akan kembalikan uang yang kita pinjam senilai 3 kali lipat. Ayahnya yang mendengar penjelasan itu menjadi sangat geram dan membatin. Dia memintaku menyerahkan bengkel dengan jaminan anvil. Anvil dan hammer adalah segalanya bagi pengrajin dasar cecunguk, dan kau akan memanfaatkan ibu dan adikmu sebagai jaminan juga? Sambil mengangkat hammer di tangannya seolah ingin memukul Jo Hui, ayahnya itu berkata, jika hendak meminjam uang, maka lakukan dengan baik-baik. Bagaimana bisa kau seenaknya begitu saat meminjam uang? Kau juga harus lihat dulu keadaan pedagangnya. Ku dengar grup pedagang Fire Dragon ramah terhadap sesama pedagang. Apa kau sama sekali tidak pernah ke sana? Apa kau tahu itu cecunguk?
Melihat reaksi Jo Hui yang hanya diam dan tersenyum lantas ayahnya itu berpikir, apa bocah ini selalu senekat ini? Sepertinya dia jadi orang berbeda setelah dia sakit. Apa dia punya rencana lain seperti yang dilakukannya pada sikat gigi? Ya namanya juga seorang ayah, dia pasti akan selalu mengalah kepada anaknya. Lalu ayahnya duduk dan berkata kepada Jo Hui, "Haa, baiklah aku mengerti. Yang kukatakan sekarang bukan bermaksud aku menyayangi kakak dan adikmu tanpa dipikir panjang. Kamu punya semacam rencana yang di luar logika." Melihat ayahnya yang sudah tenang lantas, Jo Hui menjelaskan rencananya kepada ayahnya itu. Menjadi bengkel terbaik di seluruh Anhui. Kita akan mendirikan kerajaan besi Klanjo di Provinsi Anhui. Ayahnya merespon, apa kau benar-benar menyadari situasi bengkel kita saat ini? Bukankah lebih baik memahami realita yang terjadi di sini? Jo Hui kembali menjelaskan, jika masalahnya adalah biji besi, maka kita akan membeli ingot. Ingot merupakan benda yang tingkat kekerasannya lebih dari baja. Material ini berasal dari sisi batu biji besi yang sudah dihilangkan ampasnya. Ayahnya bertanya, kau tahu kan harga ingot itu berapa? Jo Hui menjawab, berdasarkan harga rata-rata saat ini hanya sekitar 3 perak. Ayahnya menimpali, jadi kau sudah tahu itu? Bajak besi adalah barang yang paling laku di bengkel kita. Dengan penuh semangat, Jo Hui melanjutkan penjelasannya. Karena barang itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh petani, alat itu yang terbaik untuk mereka. Ayo jadikan bajak besi sebagai produk andalan kita. Lalu kurangi harga semua produk termasuk bajak besi sebesar 30%. Ayahnya yang mendengarkan penjelasan itu sontak terkejut, kita harus menjual bajak besi yang saat ini senilai 40 perak jadi 28 perak? Itu tidak masuk akal. Apa kau tidak tahu, sesulit apa membuat satu bajak besi? 1 buah untuk setengah bulan pembuatan. Jo Hui merespon dengan santainya, itu termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mengekstrak besi dari biji besi dan kenapa prosesnya harus seperti itu? Jika ayah ganti materialnya dengan ingot, mungkin bisa selesai dalam 7. Bukan, 4 hari. Ayahnya tambah emosi dengan penjelasan Jo Hui itu. 4 hari? Kau malah mengada-ada. Dalam 4 hari itu aku harus menahan rasa sakit yang luar biasa dan terus-menerus bergulat dengan anvil. Hanya untuk menjualnya seharga 20 koin perak saja. Bahkan upah seorang penebang kayu juga 10 koin perak sehari. Yang artinya dalam 4 hari akan menghasilkan uang 40 koin. Jo Hui hanya dapat menghela nafas melihat ayahnya yang emosi itu. Kemudian dia lanjut menjelaskan lagi, siapa bilang ayah akan bekerja sendiri? Memangnya ada tempat lain di seluruh wilayah? Tidak. Di seluruh provinsi Anhui yang menjual pembajak besi raksasa hanya seharga 28 perak? Jika beritanya menyebar keluar, orang-orang akan mulai berkerumun di sini dengan perak di kantong mereka. Karena barang yang dijual kembali pun akan lebih mahal dari itu. Kita akan bisa memproduksi lebih dari 30 bajak besi dalam sehari. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kata ayah Jo Hui merasa sangat murah mendengar penjelasan anaknya itu. Sambil tertawa Jo Hui menjawab, aku sangat waras loh ayah. Kita mulai dari yang kecil. Pertama, kita akan pekerjakan 20 orang. Mulai sekarang ayah akan jadi penanggung jawab mereka. Pertama pembakaran arang, haruskah aku jelaskan lebih lanjut? Biar aku yang tangani pelatihan mereka, tiap unit akan terdiri dari 2 orang. Mereka akan bekerja selama 6 jam. Maka 4 orang dibutuhkan untuk 2 shift. Para tukang api bekerja di bagian below mungkin tampak seperti pekerjaan sederhana, tapi sebenarnya sangat sulit mengingat mereka harus terus-menerus berada di depan api. 2 orang akan cukup untuk bekerja dalam 1 shift. Dengan cara yang sama yaitu setiap 6 jam ada 2 shift, jadi akan butuh 4 orang. Tentu saja, mereka harus terus diawasi sampai mereka bisa menilai temperatur apinya dengan baik. Selanjutnya penempaan, pekerjaan mereka tersulit dari yang lain, kita butuh banyak pekerja di sini. Sekarang kita hanya punya 1 anvil, maka 4 orang akan membuat 1 unit. Setiap 1 unit mereka akan bekerja selama 5 jam. Dengan 2 shift, kita akan butuh 8 penempa. Orang-orang ini akan jadi pekerja utama bengkel Klanjo, tolong ayah urus mereka. Pembuat cetakan, mereka prioritas kedua setelah penempa. 1 unit butuh 2 orang, setiap 6 jam akan ada 2 shift, dan diperlukan 4 orang pekerja. Sementara itu aku akan menangani penjualan dan promosi, serta bisnis perdagangan. Skala bengkel saat ini kecil, jadi ayah harus bisa mengaturnya sendiri. Tapi untuk kedepannya, ayah akan butuh lebih banyak pekerja. Pembakaran arang akan dibayar 6 koin perunggu, sementara juru api akan dibayar 8 koin perunggu.
Penempa akan dibayar 12 koin perunggu, dan pencetak akan dibayar 11 koin perunggu. Dengan begini mereka akan bekerja seperti menyapu awan. Jika mereka bekerja 12 jam tanpa istirahat, total upah mereka dalam sehari hanya 208 koin perunggu atau sekitar 2 perak. Karena kemampuan penempa dan pencetak di awal-awal akan sangat rendah, perkiraan tingkat produksi bajak besi akan sekitar 20 buah. Tentu saja tingkat produksi perlahan akan meningkat. Keuntungan awal yang diharapkan adalah sekitar 400 koin perunggu atau setara dengan 4 perak. Bahkan setelah kita membayar penghasilan semua orang kita masih punya sisa 2 perak. Dan bagaimana kalau sebulan? Kita akan mendapatkan sekitar 60 perak. Kita akan menginvestasikan semuanya setelah membayar ingot dan biaya hidup keluarga kita. Kita tidak akan berhenti sampai ukuran bengkel berkembang jadi 20 kali lipat. Sambil memasang wajah psikopat, Jo Hui menutup bukunya dan berkata kepada ayahnya, "Haruskah aku jelaskan sekali lagi?" Jo Hui yang melihat ayahnya terduduk sambil melongo, dalam hatinya berkata, kelihatannya dia tidak bisa berkata apapun setelah penjelasan singkatku. Ada baiknya juga begadang semalaman menonton Apple yang merilis produk baru mereka setiap waktu. Ayah Jo Hui terdiam lantaran sedang mencerna penjelasan dari anaknya itu sambil berpikir, dalam diri setiap pengrajin harus ada jiwa. Karena pekerjaannya dapat menguras seluruh tubuh dan menghembuskan kehidupan di setiap potong besi. Seluruh proses itu harus dilakukan sendiri oleh pengrajin. Kau bilang aku harus berkonsentrasi secara sistemik pada produksi sepanjang waktu? Itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh pengrajin, tapi jika sebulan bisa mendapatkan 60 perak. Dia berusaha meyakinkanku. Lalu ayahnya bertanya, "Apa kau sungguh yakin?" Keesokan harinya ayah dan anak itu pergi ke rumah dagang Fire Dragon. Setibanya di sana, mereka telah disambut oleh seorang penjaga yang menyuruh mereka untuk mengantri dan menunggu giliran. Selang beberapa lama akhirnya tiba giliran mereka. Jo Hui yang melihat ayahnya nampak gugup, menyarankan kepada ayahnya untuk tinggal di luar dan biar dirinya saja yang masuk ke dalam ruangan. Setelah berada di dalam ruangan, Jo Hui cukup terkejut lantaran orang yang punya temui memiliki wajah yang sama dengan seseorang yang ia kenal di zamannya yang bernama Li Jingjie. Setelahnya orang itu bertanya kepada Jo Hui berapa banyak perak yang akan ia pinjam. Jo Hui memberitahukan jika ia akan meminjam 300 perak. Lantas orang itu memperhatikan Jo Hui dari ujung kaki hingga ujung kepala dan kemudian menyuruh seseorang yang ada di sebelahnya untuk mengantarkan Jo Hui keluar dari ruangan tersebut. Jo Hui yang merasa mendapat penolakan lantas berkata, "Dalam 3 tahun kau akan menyesali ini," sambil memukul-mukul lantai. "Ini mungkin akan jadi kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu." Sontak orang itu menjadi emosi mendengar perkataan Jo Hui. Jo Hui melanjutkan penjelasannya, "Aku bilang apa yang kukatakan. Kau akan kehilangan hubungan dengan bengkel yang akan menyuplai sebagian besar material besi di Anhui, dan yang akan membebankan biaya pengiriman termurah." Lalu orang itu menanyakan kepada Jo Hui, "Apa kau berasal dari bengkel Golden Hill? Atau mungkin bengkel Great Blackfire?" Lalu Jo Hui memperkenalkan dirinya, "Aku Jo Hui, putra kedua bengkel klan Jo di Bong Tae, tentu saja aku kemari sebagai wakil bengkel klan Jo." Sontak orang itu marah dan menggebrak meja sembari berkata, "Apa kau datang kemari untuk ribut denganku? Apa kau meremehkan nama grup pedagang Fire Dragon?" Jo Hui menjawab dengan santai, "Aish, mustahil aku tidak menyadari kurang terkenalnya nama keluargaku. Aku tidak akan berani melanjutkan transaksi kredit." "Lalu kenapa?" Orang itu mencoba menanyakan sesuatu namun pertanyaannya terpotong karena melihat Jo Hui mengeluarkan sebuah buku di balik bajunya. Jo Hui menjelaskan, "Aku akan menaruh semua peralatan besi dengan harga pasar sebagai jaminan. 300 landasan besi senilai 50 perak, 2 palu besar, 2 palu kecil, dan 3 pedang besi termasuk 6 rangka besi cor, harga pasar gabungan akan menjadi 40 perak. Ukuran lot bengkel adalah 220 piong yang bernilai 49 perak. Pohon ek adalah 3,9 geuns, pohon cinaberi adalah 2000 geuns, arang adalah 4000 geuns, dan kulit kayu adalah 3000 geuns. Semua itu akan dijual seharga 10 perak, menghasilkan total 150 perak. Ini semua yang akan kami berikan sebagai jaminan." Lalu orang itu bertanya kembali, "Bagaimana dengan 150 perak yang tersisa?" Jo Hui lanjut menjelaskan, "Ayahku berusia akhir 30-an, sementara ibuku berusia pertengahan 30-an. Kakak laki-lakiku dan aku berusia 20-an, aku akan menaruh hidup kami berempat sebagai jaminan." "Hidupmu?" tanya orang itu yang agak terkejut. Dalam hal perdagangan manusia di pasar gelap, akan sulit membedakan harga standarnya. Tapi jika kita mendasarkannya pada harga perdagangan budak pemerintah, aku menyimpulkan bahwa itu akan lebih dari 150 perak,
tambah Johui. Orang itu terdiam sejenak sembari berkata dalam hatinya, orang ini sepertinya tidak menyadari keadaannya. Sangat menarik. Lalu dia berkata, terdengar masuk akal. Namun semua jaminan yang disebutkan memiliki biaya penanganan. Pertama, aku akan mengirimkan orangku untuk memverifikasi legitimasi semua produk yang disebutkan sebelum menghitung ulang. Jika kebetulan kau tidak bisa membayar tepat waktu, sumber daya manusia dan waktu masih menjadi pemborosan bahkan jika kita menangani semua pinjaman agunan. Apalagi masalah perbudakan. Belum sempat orang itu menyelesaikan perkataannya, Johui berkata kepadanya, itulah kenapa aku memberi kesempatan ini. Kesempatan untuk membuat kesepakatan denganku. Orang itu menimpali, kesepakatan? Bukankah seharusnya sebaliknya? Untuk alasan apa, memiliki koneksi dengan bengkelmu menjadi peluang bagi grup pedagang Fire Dragon? Johui menjawab sembari menyodorkan buku ke atas meja orang itu. Semua itemnya terdaftar di sini. Kami akan memasarkannya pada grup pedagang Fire Dragon dengan harga 70% harga pasar. Orang itu terperanjat melihat catatan yang ada di buku itu dan mendengar penjelasan dari Johui. Bagaimana bisa bajak besi besar senilai 28 perak saja? Apa kau benar-benar bisa memasok barang dengan harga ini? Tanyanya kepada Johui. Johui menjawab dengan lugas, aku akan menulis kontraknya langsung. Jika kau benar-benar menyerah bekerja sama dengan kami, aku berencana menawarkan rencana yang sama pada grup pedagang Milky White. Mendengar pernyataan Johui, orang itu mengernyitkan dahinya sambil membatin. Oh, maksudnya dia berbalik pada grup pedagang saingan. Apa cecunguk ini mencoba menguji harga diriku? Setelahnya orang itu memanggil Jenderal H, orang yang mendampinginya itu untuk mengambil 1000 koin perak. Artinya, aku punya kekuasaan penuh atas hidupmu. Budak atau prostitusi, akan kujual sebagai apapun dirimu tidak akan jadi masalahmu. Di atas itu, aku tidak perlu hal lainnya sebagai jaminan. Aku akan membelimu 1000 perak jika kau tidak bisa membayarku kembali. Kata orang itu kepada Johui sambil menunjuk ke arahnya. Setelahnya, Johui meninggalkan ruangan itu dan menghampiri ayahnya. Mereka berdua pergi meninggalkan rumah dagang dan berencana pergi menuju Bongtai. Johui juga memberitahukan kepada ayahnya jika ia sempat menempelkan tanda disewa di gerbang masuk pasar. Setibanya di Bongtai, Johui segera membuka gerbang dan mendapati banyak orang sudah berkerumun di sana. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Johui segera melakukan seleksi kepada orang-orang itu. Johui membuat 3 kriteria sebagai acuan eliminasi calon pekerjanya. Pertama, mereka yang terlalu banyak bicara akan ditolak. Orang yang terlalu banyak bicara adalah orang yang tidak jujur. Mereka juga dapat dengan mudah memicu segregasi dalam lingkungan mereka. Kedua, mereka yang bertubuh lemah juga ditolak. Mereka tidak akan bisa bertahan di pekerjaan yang sesulit bengkel, jadi mereka tidak termasuk. Ketiga, mereka yang terlalu lamban akan ditolak. Mereka akan menghancurkan proses kerja jika mereka naif di awal kerja. Yang terpenting dalam bisnis apapun adalah skill. Di sini, semua pengetahuan ekonomi yang kupelajari dari jurusan administrasi bisnis, pengalaman bekerja di berbagai pekerjaan paruh waktu, membaca buku, dan penelitian untuk membangun bisnisku sendiri, akan sangat membantu. Setelah mengeliminasi orang-orang sebagai calon pekerja, kini akhirnya Johui berhasil mengumpulkan orang-orang yang akan bekerja di bengkel Klanjo. Dia memberikan salam selamat datang dan pengarahan untuk semua orang agar berkumpul di pagi hari terlepas dari shift agar mereka semua dapat membiasakan diri dengan bengkel. Selanjutnya, Johui membagikan kertas kontrak dan menyuruh calon pekerja untuk membaca dengan seksama kontrak tersebut. Bagi yang tidak bisa membaca, Johui menyarankan agar meminta seseorang yang bisa membaca untuk memverifikasi isi kontrak itu. Setelah membagikan kontrak kemudian Johui memberikan penjelasan. Seperti yang kukatakan kemarin, gaji harian pembakar arang adalah 8 koin besi. Jika kalian bekerja lembur akan menerima bonus bayaran 2 koin besi per jam. Johui yang memperhatikan calon pekerjanya itu merasa kebingungan kemudian menjelaskan kembali jika bonus bayaran itu merupakan tambahan gaji. Salah satu calon pekerja yang memahami maksud dari perkataan Johui lantas memberikan penjelasan kepada calon pekerja lain, jika maksud dari bosnya itu adalah gaji mereka akan meningkat karena durasi kerja juga meningkat, 2 koin besi untuk 1 jam. Johui lanjut menjelaskan, kalian juga bisa beristirahat sekali setiap 7 hari. Kami akan menyediakan gaji libur untuk itu. Gaji libur akan jadi 70% dari gaji biasanya. Sederhananya, itu akan senilai 7 koin besi. Itu adalah gaji yang akan kalian terima meski kalian libur. Penting bagi semua orang yang bekerja di bengkel ini untuk istirahat juga. Kalian perlu beristirahat untuk mempertahankan kekuatan fisikmu dan bekerja lebih keras besoknya.
Calon pekerja yang mendengarkan penjelasan Jo Hui merasa sangat terkejut namun berbinar-binar lantaran meskipun mereka libur, mereka tetap menerima bayaran. Jo Hui kembali menjelaskan, masih terlalu awal untuk terkejut, masih ada gaji kinerja. Jika kalian memproduksi lebih dari 32 orang sehari, kalian akan mendapat peningkatan 50%. Itu berarti kalian akan menghasilkan 12 koin besi dalam sehari. Kita juga punya cuti bulanan. Selain libur mingguan, kalian juga bisa istirahat sekali dalam sebulan. Jika kalian tidak menggunakan cuti bulanan, gajimu akan jadi 2 kali lipat. Juga ada cuti tahunan, jika seseorang bekerja penuh selama setahun tanpa cuti, mereka akan diberikan tambahan libur 5 hari dalam setahun berjalan. Tentu saja kalian bisa beristirahat atau bekerja saat cutimu, gajimu jelas akan dibayar 2 kali lipat. Kontrak lainnya, termasuk pembuat cetakan, penyala, dan penempa semuanya identik. Calon pekerja yang mendengarkan penjelasan Jo Hui menjadi bersemangat dan riang gembira lantaran mereka akan mendapatkan bayaran yang besar yang tidak pernah mereka terima di tempat lain. Jo Hui menegaskan kepada calon pekerjanya, mereka tidak dapat mengungkapkan apapun yang terjadi di dalam bengkel klan Jo pada siapapun di luar sana, meskipun itu pada keluarga sendiri. Jika mereka melanggar, mereka akan dipecat tanpa syarat. Jo Hui melanjutkan jika klan Jo akan mengetahui semuanya begitu mereka memeriksa. Calon pekerja semakin riuh bersorak-sorai dan memberitahukan kepada Jo Hui jika mereka tidak akan memberitahukan soal bengkel kepada siapapun, dan meminta kepada Jo Hui untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut dan membiarkan mereka langsung bekerja saja. Kerja, 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 kami mau mulai kerja. Teriak para calon pekerja yang sangat bersemangat. Jo Hui menenangkan mereka dan memberitahukan jika untuk hari ini mereka tidak akan langsung bekerja. Mereka akan diberi pelatihan terlebih dahulu. Pembakar arang akan mengikuti Jo Hui dan sisanya akan dilatih oleh ayahnya. Jo Hui juga menjelaskan jika mereka tidak perlu mengkhawatirkan tentang gajinya, karena mereka akan tetap dibayar dengan penuh, meskipun di saat latihan. Kami akan memperkerjakan diri kami sampai mati untuk bengkel klan Jo. Di mana lagi bayaran sebesar ini? Ura-ura-ura. Suara sorak-sorai para pekerja. Hari demi hari para pekerja diberi pelatihan yang ketat oleh ayah dan anak itu. Si ayah yang memang memiliki jiwa seorang pengrajin, terus memberikan motivasi dan pengajaran yang keras. Terkadang dia memarahi pekerja yang selalu membuat kesalahan, berteriak ke pekerja yang dilihatnya lembek dalam memukul, terkadang memuji pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Suatu hari Jo Hui yang memang mengatur keuangan klan Jo memberitahukan kepada ayahnya, jika ini saatnya mereka untuk memproduksi barang. Tapi ayahnya masih enggan untuk memproduksi lantaran dia beranggapan jika skill bekerja belum mumpuni untuk memproduksi barang dengan kualitas yang ia harapkan. Jo Hui menjelaskan jika ini sudah hari ke-20 dan apakah ayahnya berniat menggunakan 1.000 peraknya hanya untuk membayar gaji mereka. Mereka juga harus membayar rentenir dan mengingat biaya ingot, gaji pekerja, biaya makan, dan biaya hidup, perak mereka hanya bisa bertahan selama 10 hari lagi. Mereka harus membuat keputusan saat ini juga, kapan akan memulai produksi. Ayahnya meminta waktu 3 hari lagi untuk melatih para pekerja dan menyulapnya menjadi pengrajin dalam jangka waktu itu. 3 hari berlalu, di bengkel klan Jo nampak bekerja yang kini tengah serius dalam setiap pekerjaannya. Terlihat jika mereka sangat bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Si ayah yang memperhatikan mereka berkata dalam hatinya, mereka sangat efisien. Bagaimana dia bisa memikirkan ini? Aku melakukan ini sendirian di sepanjang hidupku. Membakar arang, stocking, cetakan, dan bahkan menempa. Aku bekerja sambil menahan sakit di tubuhku. Butuh 4 hari bagiku untuk membuat bajak besi besar. Akhirnya produk yang mereka nantikan telah selesai dibuat. Jo Hui memeriksa produk tersebut seadanya dan menilai jika produk tersebut terlihat sangat bagus. Si ayah yang melihat itu dengan murah mengumpat, sialan. Kembalikan 40 tahun hidupku. Jo Hui yang mendengar perkataan ayahnya itu lantas bertanya, apa yang ayah bicarakan? Ayahnya menjawab, seharusnya kau memberitahuku lebih awal jika kau tahu tentang ini. Sambil tertawa Jo Hui menanggapi perkataan ayahnya itu, hahaha. Tidak terlambat untuk memulai. Ayah bisa mulai. Jika ayah terlambat, ya terlambat saja. Si ayah yang mendengar perkataan anaknya itu merasa jika perjuangannya di bengkel yang membuatnya seperti patah pinggang, menjadi sia-sia melihat begitu efisiennya pekerjaan saat ini. Hari demi hari mereka bergiliran mengoperasikan bengkel dan menghasilkan 22 buah bajak besi dalam 1 hari. Butuh kurang dari 4 hari untuk memproduksi 100 buah bajak besi. Seperti itu waktu berlalu dan setengah tahun telah terlewati, mereka kini sudah memiliki cukup banyak pekerja di bengkel klan Jo. Rumah mereka juga sudah tampak bagus dan bersih,
mereka memiliki sepatu yang bagus, dan kini Jo Hui sudah mengenakan pakaian yang bagus layaknya seorang tuan muda. Kini keadaan mereka nampak jauh berbeda daripada setengah tahun yang lalu. Jo Hui juga memperkerjakan seorang manajer yang akan selalu memberikan laporan mengenai keadaan bengkel. Jo Hui merestrukturisasi bengkel Kelanjo menjadi 3 bangunan. Bangunan Daesan terdiri dari anggota asli. Disinilah bajak besi besar, pintu, kolom, dan produk besi besar lainnya dibuat. Bangunan Sosan terdiri dari rekrutan baru. Disinilah produk sekop, sabit, cangkul, garpu rumput, inti besi, dan peralatan pertanian besi kecil lainnya. Bangunan Gisan ini adalah divisi yang baru didirikan di mana brankas, gembok, gerbong, sanggurdi, roda besi, dan produk teknologi padat lainnya diproduksi. Setiap harinya manajer akan memberikan laporan kerja dari setiap divisi tersebut. Jo Hui akan memeriksa dengan teliti laporan itu dan akan memberikan perintah kepada si manajer jika ada sesuatu yang menurutnya mengalami penurunan kinerja. Hari itu si manajer juga memberitahukan kepada Jo Hui jika ia kedatangan seorang tamu dan telah menunggu selama 2 jam di rumah tamu. Jo Hui yang menyadari siapa tamu itu bergegas pergi menemuinya. Setibanya di rumah tamu, dengan berbinar-binar Jo Hui menyapa tamu tersebut. Tamu itu rupanya ketua dagang Fire Dragon yang selalu dipanggil Jeong Jae oleh Jo Hui. Mereka berbincang ini itu yang memperlihatkan jika saat ini mereka berdua sangat dekat. Hingga akhirnya mereka sampai ke sebuah pembahasan yang serius. Pria yang dipanggil Jeong Jae supaya mudah kita panggil saja dia Hyong. Dia menanyakan mengapa Jo Hui belum menyelesaikan masalah dengan sponsor. Dia juga menambahkan jika ada batasan seberapa lama Jo Hui bisa menggunakan nama Fire Dragon sebagai penutup. Semua orang tahu kalau produk besi murah yang menyebar di pasar saat ini milik bengkel Kelanjo. Hyong menambahkan jika dirinya telah mendistribusikan produk Jo Hui ke seluruh Anhui selama setengah tahun. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Jo Hui, jika ada ratusan gerobak yang datang dan pergi dalam beberapa bulan ini, mustahil orang tidak tahu kalau produk besi yang dijual oleh Fire Dragon berasal dari bengkel Kelanjo. Hyong lanjut menjelaskan, siapapun bisa memperkirakan seberapa banyak yang kau dapatkan hanya dengan melihat gerbang bengkel Kelanjo yang besar sekali. Apa yang akan dilakukan jika pejabat menyerbu dan menginterogasi tentang batangan besi itu? Hanya masalah waktu sebelum landasan bengkel Kelanjo menghilang sepenuhnya. Aku jelas akan berada di tempat sulit karena menyediakanmu semua batangan besi itu. Tapi tetap saja belum ada yang terjadi. Respon Jo Hui sambil cengengesan. Mendapat respon seperti itu Hyong mulai ngegas. Oh, apa kau naif? Apa kau sengaja bertingkah seperti kau tidak tahu? Sampai sekarang mereka hanya mengawasi grup pedagang Fire Dragon. Secepatnya kita akan mencapai titik buntu. Kau bisa katakan itu karena kau tidak tahu seberapa liarnya para petugas itu. Ya, Jo Hui masih merespon dengan cengengesan sambil mengeluarkan buku saktinya. Ia berkata, hehe. Hyong bisa terus mencegahnya seperti apa yang kau lakukan sekarang. Mari lihat, seperti yang Hyong katakan ada beberapa rumor di sekitar 7 hari yang lalu, aku mampir di grup pedagang Great Treasure dan... Ah, benar. Kemarin grup pedagang Milky White. Haha. Entah bagaimana mereka tahu hobiku mengoleksi sepatu dan memberiku sepasang sepatu garis sutra. Bagaimana? Syaratnya cukup baik juga. Mereka menawarkan 80% harga pasar tentu saja tidak semudah itu kan? Mungkin mereka bisa dengan mudah menyimpangkan semua tekanan eksternal seperti yang Hyong katakan. Sambil merebut buku sakti yang dipegang oleh Jo Hui dan menggepraknya ke meja Hyong berkata, oh, astaga. Apa kau pikir orang terikat bersama hanya karena keuntungan? Itu tentang hubungan emosional. Aish. Kita tidak punya waktu untuk berbicara tentangku seperti ini, petugas resmi bukanlah masalah. Sudah 1 bulan sejak perdagangan dari bengkel bersatu untuk protes di depan grup pedagang kami. Takkan lama sampai mereka berkerumun untukmu. Bagi mereka hidup mereka dipertaruhkan. Sambil memasang ekspresi psikopatnya Jo Hui mengatakan, jika itu masalahnya aku sudah memikirkan sesuatu. Hehe, perhatikan baik-baik dan kau akan tahu. Hyong menimpali, semakin cepat masalah sehubungan dengan besi diatasi, semakin baik. Akan lebih baik mengikuti Master Bang langsung, tapi dia tidak akan menyponsori bengkel biasa. Kau harus menemukan koneksi dengannya sesegera mungkin. Jo Hui menjawab, menurutmu berapa pendapatan bersih yang kudapatkan dari mengoperasikan bengkel Kelanjo? 600 perak. Intinya 60 emas. Hyong terkejut mengetahui bengkel Kelanjo bisa menghasilkan pendapatan bersih sebesar 60 emas. Itu merupakan pendapatan yang sangat luar biasa menilai di dalam grup pedagang Fire Dragon tidak banyak tempat yang menghasilkan sebanyak itu.
Jo Hui lanjut menjelaskan, aku secara berkala menyuap pejabat, bisa dibilang aku menyelesaikan masalah melalui suap. Aku tidak takut dengan pejabat. Namun yang paling aku takuti adalah orang yang berniat menelan bengkel Jo itu sendiri. Mereka yang ditakuti pejabat, mereka yang terbebas dari hukuman kerajaan, grup Iron Blood yang akan berusaha keras untuk mendapatkan yang mereka mau. Orang yang bisa dengan cepat menunjukkan musuh sambil dengan sempurna membedakan antara rasa terima kasih dan kebencian. Jiang Hu. Jadi sekarang sudah kuputuskan. Sebuah grup yang dipenuhi dengan murid yang berasal dari klan jenderal keluarga kekaisaran. Nama dari tempat tinggal ahli pedang membuat orang-orang jahat ketakutan. Master ahli pedang keluarga kerajaan dari 5 generasi adalah jajaran atas hierarki Jiang Hu dan mereka selalu menempati kursi kepala. Aku harus menjadikan Raja Anhui sebagai sponsorku. Istana Selatan. Klan Namgong Agung. Ahli pedang agung Heavenly yang terbaik di dunia pedang agung dari dataran tengah. Hyong yang mendengar rencana Jo Hui merasa tercengang. Adik, apa kau pikir itu mungkin? Beberapa hari sebelum pertemuan pelayan, di pusat kota Anhui Prefektur Jiangbong terjadi perkelahian antara dua warrior. Jo Hui yang kebetulan berada di sana menyaksikan perkelahian sengit tersebut. Dia sangat kagum dengan kemampuan bela diri dari kedua warrior itu. Sejak kejadian itu, Jo Hui memutuskan untuk pergi ke Istana Selatan. Cerita berpindah ke masa kini di mana Jo Hui dan Hyungnya masih berbincang di rumah tamu kediaman klan Jo. Setelah melakukan perbincangan yang serius, akhirnya keduanya berbincang dan mengenang masa dulu awal mereka bertemu. Tak lama berselang mereka memutuskan untuk mengakhiri perbincangan, Hyung meninggalkan kediaman klan Jo dan Jo Hui harus memenuhi panggilan dari ayahnya. Di ruangan ayahnya, Jo Hui duduk dan menunggu. Tak lama ayahnya datang dengan membawa sebuah kotak kayu berwarna ungu dan memberitahukan kepada Jo Hui, aku tidak yakin berapa lama item ini diwariskan di sepanjang generasi klan kita. Ini dianggap sebagai item supernatural milik Patriark Jo Mangdeok. Tapi sayangnya, itu tidak karena itu hanyalah tebakan dari leluhur kita. Namun, kita mengetahui keinginan leluhur kita untuk mewariskan item ini kepada anggota klan perwakilan dari setiap generasi. Dan hari ini, aku putuskan untuk menyerahkan padamu. Tidak peduli apa yang dikatakan orang yang membawa klan kita kembali adalah kau. Kaulah orang yang sempurna untuk melanjutkan generasi baru kita. Jo Hui merespon, tapi ayah bagaimana bisa kau mengatakan sesuatu seperti itu? Ini semua berkatmu. Sambil meletakkan tangannya di atas kotak itu, ayahnya berkata dengan tegas, sebagai bagian dari generasi ke-22 klan Jo. Aku, Jo Sun, menyatakan ini. Putra keduaku, Hui, akan jadi ketua klan dan menerima Incheon Crimson Jade. Jo Hui terkejut dan merasa dejavu. Di kehidupannya yang dulu, ayahnya juga memberikan kalung ruby dengan cara yang sama. Jo Hui membuka kotak itu dan membuatnya semakin terkejut. Dalam benaknya dia berkata, jadi itu berarti kalung ini adalah pusaka klan Jo. Dan jika ini adalah pusaka keluarga kami. Apa itu artinya aku memasuki tubuh leluhur lama? Jo Hui dibuat lebih terkejut lagi ketika dia mendengar beberapa suara dari Crimson Jade tersebut. Si ayah menanyakan apa yang membuat anaknya itu sangat terkejut. Jo Hui memberitahukan jika Crimson Jade-nya bisa bicara. Ayahnya menjelaskan jika Jo Hui harus mempersiapkan hatinya lantaran Crimson Jade bukan item biasa. Dirinya juga pernah bermimpi aneh setelah menatap Crimson Jade untuk waktu yang lama. Sosok yang mendiami Crimson Jade juga terkejut lantaran Jo Hui dapat mendengar suara mereka. Tak lama satu sosok yang ada di dalam Crimson Jade memerintahkan sosok yang lain untuk diam dan dia mulai bertanya siapa nama Jo Hui. Jo Hui memperkenalkan dirinya dan mempersilahkan sosok tersebut untuk berbicara dengan nyaman. Sosok itu selanjutnya akan kita sebut saja spirit leluhur. Spirit leluhur menjelaskan jika Jo Hui dapat mendengar suara mereka, itu berarti kalau energi spiritnya berhubungan dengan keturunan mereka. Tapi entah mengapa mereka tidak dapat melihat benangnya. Jo Hui menanyakan apa maksud dari benang itu. Spirit leluhur lanjut menjelaskan, sebagai anggota generasi masa depan yang terpilih dan dianugerahi Uicheon Crimson Jade, kau akan menerima kemampuanmu sendiri. Sebagai gantinya, takdirmu terletak dengan Crimson Jade. Dengan kata lain kau dikaitkan dengan benang. Saat hidupmu berakhir, melalui benang itu spiritmu akan jadi milik Crimson Jade. Namun kami melihat kau tidak memiliki benang itu. Jo Hui yang masih kebingungan lalu menanyakan tentang maksud dari anugerah dan kemampuan yang diterima. Spirit leluhur menjelaskan lagi, menerima semacam kemampuan langsung yang akan menjadi kebiasaan. Kemampuan itu berbeda tergantung pada apa yang kau inginkan. Jika kau ingin ahli di seni bela diri, kau akan menerima tubuh yang bisa melambung menembus langit.
Jika kau tertarik dalam memegang kuas, maka kau akan menerima otak divine yang akan membuatmu memetakan bintang. Jika kau bermimpi menjadi kaisar, kau akan menerima mata dari pikiran yang membuatmu memikat entitas apapun di bawah langit. Jika kau pria sopan yang mencari prinsip, kau akan disambar petir realisasi untuk menjadi pencari kebenaran yang hebat. Jo Hui menjelaskan kepada spirit leluhur jika dirinya tidak pernah mendapatkan anugerah. Sambil berkata demikian Jo Hui membatin, jika aku benar-benar memiliki sesuatu seperti itu, haruskah aku melewati kesulitan seperti ini untuk mendirikan bengkel kelanjo? Tiba-tiba spirit leluhur naik pitam dan berkata kepada Jo Hui, apa? Kurang ajar. Jangan bohong. Pasti kau akan menerima sesuatu dari Wincheon Crimson Jade. Bagaimana lagi kau akan menjelaskan energi spiritmu? Sontak Jo Hui mengingat akan satu hal. Dalam benaknya dia berkata, ya, ada satu hal yang terjadi. Setelah sekarat dari insiden itu, aku terbangun dan berada di tubuh Jo Hui di masa lalu. Apa ini pekerjaan Crimson Jade? Apa tidak masalah aku mengungkapkan reinkarnasiku? Sambil memandangi Crimson Jade, Jo Hui berkata, sejujurnya aku mengalami kejadian aneh. Namun aku tidak bisa katakan pastinya apa itu pekerjaan dari Wincheon Crimson Jade. Itu juga rahasia seumur hidupku. Aku cukup takut. Mendengar itu spirit leluhur berkata, tampaknya kau tidak bisa mempercayaiku. Bukan, kami. Kami leluhurmu. Kau bukan siapa-siapa selain penerus kesayangan kami, tidak lebih tidak kurang. Lebih jauh lagi, keberadaan kami hanyalah sebagai spirit sekarang. Kami tidak punya kemampuan atau niat untuk melatih kekuatan kami di dunia fisik. Bagaimana bisa kami menyulitkanmu? Lalu Jo Hui menanyakan kebenaran jika mereka adalah leluhurnya. Spirit leluhur berkata, itu benar, hanya kerabat dekat dari klan Jo yang dapat menerima Crimson Jade ini. Apa kau bukan kepala generasi klan Jo sekarang ini? Jika begitu, niat buruk apa yang bisa kami tunjukkan padamu? Kemudian Jo Hui memberitahukan jika dirinya telah bereinkarnasi. Seketika seluruh spirit leluhur menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Spirit leluhur yang dianggap ketua oleh spirit yang lain tertawa keras sembari berkata, hahaha. Kelihatannya langit tidak mengizinkanku untuk tidak memenuhi mereka sampai akhir. Selama sisa kekekalan, aku hanya akan tetap sebagai pencatut yang tidak bermoral. Hahaha. Sima. Ini kemenanganmu. Hahaha. Suara spirit leluhur menghilang diiringi dengan Jo Hui yang membatin, Aish. Kejadian yang tidak terduga. Jo Hui ingin pergi meninggalkan ruangan ayahnya. Tapi dari luar terdengar suara langkah kaki yang berlari menuju ruangan tersebut. Pintu ruangan itu dibuka dan muncul kakak Jo Hui yang terlihat ngos-ngosan dan tampak bahagia. Dia berkata kepada Jo Hui jika dirinya juga akan pergi ke klan Namgong Agung. Tapi Jo Hui menyatakan dengan serius jika kakaknya tidak bisa ikut ke sana. Kakaknya terus memohon kepada Jo Hui agar dirinya diikut sertakan ke sana. Tak lama ayahnya muncul dan meminta Jo Hui untuk mengikut sertakan kakaknya itu. Awalnya Jo Hui menolak permintaan ayahnya itu. Tapi karena ayahnya terus membujuk dan mengatakan jika Jo Hui tidak harus menanggung semua beban tanggung jawab sendiri, ayahnya juga tidak akan meminta permintaan seperti ini lain kali. Akhirnya Jo Hui mengalah dengan mempertimbangkan permintaan ayahnya itu. Tapi Jo Hui juga menekankan jika kakaknya itu tidak boleh membuat kesalahan apapun ketika tiba di sana. Selang waktu, satu karyawan bengkel berlari mendatangi Jo Hui. Dengan panik dia memberitahukan jika ada sekumpulan orang dalam jumlah besar berada di depan gerbang dan semuanya membawa senjata. Setelahnya pintu gerbang didobrak dan kumpulan orang itu masuk ke pelataran sambil meneriakkan sumpah serapah. Jo Hui yang sudah menduga jika hal ini akan terjadi suatu hari nanti lantas menghampiri orang-orang itu. Dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah bos dari bengkel klan Jo dan disambut dengan cacian dan amarah dari orang-orang itu. Jo Hui dengan tampang tak berdosanya bertanya kepada orang-orang itu kesalahan apa yang telah dia lakukan kepada mereka. Salah satu orang memberitahukan jika dalam berbisnis juga ada kode moral. Jo Hui menanyakan apa maksud dari kode moral dengan tampang ngeselinnya sehingga membuat orang-orang itu tambah naik pitam. Lalu Jo Hui dengan tegas dan percaya diri berkata kepada orang-orang itu. Jika begitu biar kutanyakan satu hal pada kalian. Jika kami merendahkan harga kami pada bengkel klanko, dan kami masih membuat keuntungan, apakah ketua kalian masih melindungi moralitas bisnis kalian dan tidak merendahkan harga kalian? Semua orang menjadi terdiam mendengar perkataan Jo Hui tersebut. Jo Hui yang memperhatikan berkata dalam benaknya. Tentu saja tidak. Karena sebagian besar orang-orang di sini adalah pemilik bengkel kecil.
Kemudian Jo Hui mengajak orang-orang itu untuk melihat ke dalam bengkel klan Jo. Orang-orang yang melihat isi dari bengkel menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka jika bengkel klan Jo sangat jauh berbeda dari bengkel mereka. Jo Hui yang melihat orang-orang itu menjadi muram kemudian dia melakukan orasinya. Jadi bisakah kau melampaui bengkel klan Jo? Berapa lama kalian semua akan hidup di sini, di bawah tekanan dan keterbatasan Sichuan? Meskipun Moso Oguek, master dari bengkel Great Blackfire An Hui berhasil membuatnya jadi yang teratas, kenapa An Hui kita dipaksa tetap terbatas di Sichuan ini, bermalas-malasan di tempat kedua? Lebih dari 100 tahun lalu An Hui kita bekerja langsung untuk keluarga istana? Keluarga istana hanya mengambil pemuda An Hui untuk mengubahnya jadi prajurit. An Hui kita terus-menerus dianiaya. Apa kalian akan terus begini? Terlebih lagi apa yang terjadi dengan An Hui kita? Pisau legendaris Sacred Heavenly Dragon dan pedang Six Pulse Divine. Siapa yang membuatnya? Orang-orang yang tadinya berseberangan dengan Jo Hui, kini mulai termakan oleh orasi Jo Hui. Mereka saling sahut menyahut mengatakan jika mereka pengrajin An Hui lebih kompeten. Mereka adalah keturunan pengrajin Cheonsu. Melihat situasi mulai berbalik, Jo Hui melanjutkan orasinya. Tolong bantu aku mencapai mimpiku. Jika An Hui melampaui Sichuan, mereka perlu mengalahkannya dalam kuantitas. Singkatnya kita harus memenuhi langit dengan mesin besi. Apa kalian pikir kita bisa mengambil alih Sichuan hanya dengan menjalankan bengkel kita sendiri? Kita perlu menggabungkan kekuatan. Ajari orang-orang di sebelah sana. Kami akan membayar harga besar untuk pengalaman para ketua kami. Kalian tidak perlu lagi melakukan buruh bengkel yang kotor. Jo Hui memanggil ayahnya dan berkata, ini adalah perintis bengkel klan Jo kami. Saat ini dia pengawas dan memandu semua orang ini sendirian. Aku ingin membuat semua tetua menjadi perintis bengkel juga. Pembayaran bulanan perintis bengkel adalah 10 perak. Dan di atas itu berbagai pembayaran bonus. Tentu saja aku juga akan mengambil alih semua alat dan stok kalian untuk harga yang lumayan. Jadi maukah kalian membantuku, para tetua? Orang-orang itu terdiam dan saling berbisik satu sama lain setelah mendengarkan perkataan Jo Hui. Kemudian Jo Hui memerintahkan 2 orang karyawannya untuk mengambil sesuatu. Setelah barang yang dimaksud tiba, Jo Hui membuka kain yang menutupinya dan berkata, para tetua, ini adalah resolusiku. Bengkel An Hui. Jika kalian semua bergabung nama ini pasti akan terlahir kembali. Sontak orang-orang itu tanpa pikir panjang menjadi bersemangat dan menyetujui ajakan dari Jo Hui tersebut. Jo Hui kemudian meminta ayahnya untuk memberikan arahan terperinci kepada orang-orang itu. Dalam benak Jo Hui dia berkata, ini di sini disebut pengambil alihan yang bermusuhan. Setelahnya Jo Hui menghampiri manajer Li dan memerintahkannya untuk menempatkan setengah dari orang-orang itu di area keberangkatan. Manajer Li menanyakan apakah bosnya itu berencana untuk mengembangkan kereta itu dengan menempatkan orang-orang di sana. Jo Hui membenarkan pertanyaan dari manajer Li. Kau benar. Kereta yang menggunakan teknologi baru yang tidak ada di Zhongyuan, saatnya mengintegrasikan penggunaan suspensi pelat ke dalamnya. Jika kita melepaskan itu ke pasar pasti akan memicu revolusi besar. Aku akan memiliki pasar di telapak tanganku. Dengan penuh penghormatan manajer Li berkata jika semua orang akan sangat terkesan oleh ide dari Jo Hui tersebut. Jo Hui juga menambahkan jika besok mereka akan berangkat ke Hefei. Manajer Li dengan cepat merespon jika semua sudah dipersiapkan dan menanyakan berapa lama bosnya akan pergi. Jo Hui menjelaskan jika dirinya tidak dapat menentukan waktunya karena dia tidak akan kembali sebelum tujuannya tercapai. Manajer Li kemudian bertanya bagaimana jika terjadi sesuatu yang mendesak dan mengharuskan mereka untuk membuat keputusan penting dan tidak bisa menunggu Jo Hui kembali. Jo Hui memberitahukan jika dirinya sudah membuat sebuah buku yang berisi tentang beberapa masalah yang menurutnya akan timbul saat dirinya pergi. Buku itu dapat digunakan oleh manajer Li dalam membuat keputusan. Keesokan harinya Jo Hui dan kakaknya pergi dengan menunggangi kuda. Jo Hui yang baru terbiasa menunggangi kuda sambil memperhatikan kakaknya membatin. Aku baru terbiasa menunggangi kuda. Aku banyak berlatih dan lebih sering terjatuh. Tapi pria ini menunggangi kudanya dengan cukup baik. Selain itu dia juga sambil membaca buku. Buku apa itu? Apakah itu jurnal bela diri Windstorm atau semacamnya? Jargal Yuan bilang kalau buku Man Bagja ini adalah catatan pengguna Murim selama 1000 tahun terakhir dalam urutan kronologis. Setelahnya mereka terus berjalan sambil bersenda gurau. Ketika berada di perjalanan, Jo Hui yang memperhatikan kakaknya terus saja membaca buku dengan kesal dia membatin. Keturunan klan Jo Agung mengusahakan semua ini hanya untuk menjalankan bengkel saja. Aish, aku lelah hanya dengan melihatnya.
Tapi masih bisa kukatakan dia lebih baik dibandingkan ayahnya. Memikirkannya saja membuat kemarahanku mendidih dan membuat suasana hatiku buruk. Sama sepertimu ya? Terserahlah, pria ini 100 kali. Bukan, 1000 kali lebih baik darinya. Satu-satunya hal yang kuterima dari para leluhurku adalah permata. Namun kritik mereka intens sekali. Intens? Apa maksudnya itu? Mempertimbangkan bagaimana dia menyebutkan kritik. Aku simpulkan dia hanya mengatakan hal buruk tentang kita. Cuma permata. Kurang ajar. Apa kau tahu bagaimana agungnya Wincheon Crimson Jet itu? Jo Hui terkejut lantaran spirit leluhur menanggapi perkataan yang ada di benaknya itu. Spirit leluhur lanjut berkata, tentu saja bisa. Spiritmu sudah jadi milik kami. Meskipun benang Crimson Jet tidak terikat, spiritmu terhubung pada kami dan pencipta Wincheon. Karenanya diharapkan bagi kita untuk menyatukan jiwa kita. Jo Hui terdiam dan berkata dalam hati. Kelihatannya kalian berjumlah 8. Apa aku benar? Beberapa spirit leluhur memberikan pujian kepada Jo Hui. Jika Jo Hui cukup cerdas, dalam waktu singkat dia bisa mengingat semua suara spirit leluhur. Jo Hui menyangkal pujian itu, dia beranggapan wajar saja dia bisa mengetahui jumlah mereka setelah mendengar beberapa kali suara mereka. Spirit leluhur menimpali jika Jo Hui belum mengakui otak superiornya. Jo Hui kemudian membatin. Apa aku cerdas? Aku tidak yakin. Aku sudah diberitahukan bahwa aku agak fasih atau bahkan aku memiliki ingatan yang baik, tapi tidak ada yang menyebutku cerdas. Jika aku benar-benar pintar, aku akan lulus ujian pengacara resmi publik sekaligus. Mengetahui itu, spirit leluhur saling berbincang. Kelihatannya dia berpikir peningkatan energi jiwanya adalah masalah sepele. Namun sumber daya pria itu tidak hanya dapat dijelaskan oleh energi jiwanya, mungkin ini khusus untuk seseorang yang telah bereinkarnasi. Itu benar, divisi buruh yang diatur di bengkel membuktikannya, hal seperti itu tidak ada di dunia ini. Setuju. Aku juga agak terkejut olehnya. Salah satu spirit leluhur berkata, dia tidak cukup layak jadi raja selanjutnya setelah diriku, Mang Deok. Jo Hui sontak terkejut mendengar nama tersebut. Mang Deok? Apa mungkin dia berbicara tentang Cao Cao dari catatan 3 kerajaan? Pendiri klan Zhou kami adalah Cao Cao? Lalu spirit leluhur itu berkata, tidak benar kalau dikatakan aku pendirinya. Klan Zhou dilahirkan jauh lebih awal sebelum diriku. Ayahkulah yang memusatkan klan di sekitarku setelah diadopsi oleh seorang Kasim. Spirit leluhur lain menimpali, tapi tidakkah menurutmu dia lebih baik dibanding keturunan lainnya sejauh ini? Spirit Mang Deok menimpali, pria ini menyuap orang dengan perak. Bagaimana bisa kau katakan kalau seseorang sepertinya menanggung gelar raja? Jo Hui yang mengetahui itu menjadi kesal dan berkata kepada spirit leluhur. Yah, tentu saja aku menggunakan uang untuk mendatangkan karyawan, apalagi yang harus kugunakan? Haruskah aku menggunakan mereka sebagai budak? Atau apakah aku harus mencuci otak mereka memakai alkohol di hari pertama? Spirit leluhur yang mengetahui tanggapan Jo Hui seperti itu menjadi sangat kesal. Dasar keturunan sialan. Perilaku macam apa yang kau tunjukkan terhadap leluhurmu? Diam. Kau tidak ada bagusnya. Setelah mendapat omelan dari leluhurnya itu, kemudian perhatian Jo Hui teralihkan oleh kakaknya yang sangat antusias membaca buku. Jo Hui yang penasaran menanyakan tentang apa yang membuat kakaknya itu bersemangat. Kakaknya menjelaskan jika ada seorang ahli pedang, di mana seluruh generasi ke-8 bishop penjahat Dark dibinasakan hanya dengan 6 serangan, dan kepala ketuanya dipenggal. Jo Hui yang tidak tahu lantas bertanya tentang penjahat Dark. Kakaknya menjelaskan jika itu tempat asal istana Dark Demon. Jo Hui yang meragukan penjelasan kakaknya membatin, istana Dark Demon. Itu adalah tempat terkuat dari Dark Outlaw Trinity. Istana Dark Demon organisasi Black Sky Prefektur Sichuan. Dia membantai klan asal organisasi yang ditakuti secara langsung? Sungguh berlebihan. Apa itu mungkin? Kakaknya yang tidak mendapat tanggapan dari Jo Hui lanjut menjelaskan. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri yang mencapai prestasi luar biasa, tidak banyak catatan tentang dia. Namanya tidak terkenal dan satu-satunya hal yang tersisa adalah gelarnya, Dewa Pedang. Hal seperti keluarga dan anak yang ditinggalkannya, atau bagaimana dia hidup di akhir usianya, semua tidak diketahui. Satu-satunya hal tentang dirinya yang tersisa adalah mitos. Lihat, bagi master seni bela diri, si Makian, dia punya setidaknya 2 bab informasi tentang dirinya, tapi Dewa Pedang hanya 3 halaman. Tiba-tiba spirit leluhur berkata,
Nah, apa kau pernah pertanyakan? Kenapa keturunan bangsawan yang dulu pernah disebut kaisar, hidup dalam kehidupan rendah sekarang? Johui membalas, tidak juga. Jika warisan kekayaan tidak bisa melewati 3 generasi, apa akan berbeda untuk keluarga kekaisaran? Spirit Mangdeok berkata, jangan meremehkan pencapaian kehidupan bangsawan ini, kekayaan yang kutinggalkan dulu 100.000 logam emas. Namun setelah bangsawan ini, berapa banyak sejarah Klanjo yang tertinggal di dunia ini? Johui yang mendengar kekayaan Spirit Mangdeok dahulu sontak terkejut tak menyangka. 100.000? Dalam istilah modern itu sekitar 375 ton emas. Jumlah yang sangat fantastis. Spirit Mangdeok lanjut berkata, apa kau mau membuat kesepakatan denganku? Johui menanyakan maksud dari Spirit Mangdeok. Mereka masih akan makmur. Namun, jika kau menerima bantuan kami, akan layak menantang mereka, kata Spirit Mangdeok. Mereka? Siapa yang kau maksud? Tanya Johui lagi. Yang diinginkan bangsawan ini adalah menyelesaikan pembantaian klan Sima. Kata Spirit Mangdeok sembari menunjukkan rasa kebencian penuh dendam dan amarah. Johui yang merasakan amarah dari Spirit Mangdeok lantas membatin. Apa ini alasan kenapa aku merasakan permusuhan yang begitu kuat? Kapanpun aku mendengar kata Sima? Tapi Sima saat ini, tidak, jangan katakan omong kosong. Lagi pula mereka adalah keturunan terbaik di dunia. Mereka adalah keturunan master seni bela diri. Apa yang bisa dilakukan pemilik bengkel kecil sepertiku pada mereka? Spirit Mangdeok lalu memanggil salah satu spirit leluhur yang lain. Cheon Ah, bisakah kau menganugerahkan kemampuan seni bela diri pada anak ini? Spirit Cheon lalu menjawab, jika Patriar memerintahku, aku akan membuatnya berguna. Johui bingung dan bertanya-tanya siapa spirit leluhur tersebut. Spirit Mangdeok memberitahukan jika spirit leluhur ini adalah Dewa Pedang Jocheon. Satu-satunya penerus Sword Grave. Johui yang mengetahui itu terbelalak tak menyangka lantaran baru saja itu menjadi perbincangan dengan kakaknya. Faktanya Dewa Pedang itu sendiri adalah leluhurnya. Spirit Mangdeok kembali berkata, jika kita menggabungkan kekuatan dan pengetahuan barumu, kita pasti bisa menantang mereka. Apa kau yakin sekarang? Johui yang kini tidak lagi memiliki keraguan karena dukungan dan leluhurnya yang ternyata luar biasa, menyepakati kerjasama dengan para spirit leluhurnya. Akhirnya mereka tiba di kota Hefei. Johui begitu kagum dengan suasana kota yang sangat ramai. Tak jauh dari tempat mereka berada, ada kerumunan orang yang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Mereka menghampiri kerumunan itu dan kakak Johui bertanya ke salah satu tetua yang ia temui, apakah pertunjukan itu yang disebut Peking Opera. Tetua itu berbalik memperhatikan mereka dan bertanya apakah mereka baru pertama kali melihatnya. Mereka membenarkan pertanyaan tetua itu dan memberitahukan jika mereka berasal dari prefektur Bongtai. Setelahnya mereka menikmati pertunjukan itu dengan sangat antusias. Tak lama ada sekelompok orang yang datang dan mengomentari Peking Opera yang menurutnya selalu sama ketika mereka berkunjung ke kota Hefei. Orang yang lain dengan nada yang cukup keras mengatakan jika orang dari Thousand Strike sudah mengatakan, jika orang yang mengalahkan Jet Heavenly Blood Demon Selatan bukanlah Heavenly Sword Warrior, tapi ahli pedang Heavenly Thunder menurut pengakuannya di jurnal seni bela diri. Orang yang lainnya menyahut dan meremehkan jika orang-orang bodoh itu tidak bisa membaca teks suci seperti jurnal seni bela diri. Orang-orang di sana yang mendengar perbincangan itu merasa geram, tapi ketika menoleh ke arah kumpulan orang itu mereka seketika terdiam karena kumpulan orang itu berasal dari klan Jaegal. Omong kosong apa yang kau katakan? Teriak kakak Johui yang membuat Johui dan orang-orang di sana sangat terkejut. Saya seorang penggemar berat sejarah Jianghu. Ya, orang yang membawa kembali kepala iblis darah Giok Selatan adalah pendekar pedang petir surgawi. Tidak ada yang mengatakan sebaliknya. Tetapi ketika pendekar pedang surgawi yang tiba-tiba menghilang lalu kembali ke rumah setengah tahun kemudian, dia memiliki bekas telapak tangan merah darah di seluruh tubuhnya. Apa itu? Bukankah itu teknik penyerapan surga darah yang hebat? Bahkan setelah terluka oleh teknik pamungkas terkuat iblis dari Giok Selatan, teknik penyerapan surga darah yang hebat, dia mengatasi krisis itu dan membuatnya hidup kembali. Itu fakta yang akan diketahui oleh siapapun yang tinggal di Anhui. Saya menghormati cendekia Jaegal Yowon, tapi tidak ada yang sempurna. Johui yang memperhatikan kakaknya itu cukup kagum kepadanya, tapi kekaguman itu segera ia tepis lantaran lawan bicara kakaknya itu adalah klan Jaegal salah satu dari 5 klan besar. Orang dari klan Jaegal lalu merespon perkataan kakak Johui. Lihat siapa yang bicara. Jadi apakah kau mengatakan bahwa pedang besar surgawi dan para pejuang keluarga Namgong berbohong? Karena ada rumor yang menyebarkan di Anhui, Tuan Jaegal Yowon mengundang pendekar pedang surgawi yang agung ke tanah utama keluarga Jaegal untuk memastikan kebenarannya.
dan keluarga Namgong salah satu yang tidak datang ke undangannya. Apakah pendekar pedang surgawi yang hebat mengalahkan iblis darah Giok Selatan setelah pertempuran berdarah? Atau jika dia pingsan setelah diserang oleh teknik penyerapan surga darah yang hebat dan kemudian bangun untuk kembali ke tanah keluarga Namgong, bagaimana Tuan Jae Galiowon akan tahu? Kakak Johui membalas perkataan orang itu, apa yang kau katakan? Apakah Tuan Jae Galiowon melihat pendekar pedang surgawi memotong kepala iblis darah Giok Selatan secara pribadi? Mungkin dia hanya memotong kepala iblis darah Giok Selatan yang sudah mati. Orang-orang yang mendengar perkataan kakak Johui mulai berbisik dan tertawa. Tetua yang tadi sambil menahan tawa berkata lirih, "Hohoho, dia hanya memotong kepalanya ya?" Orang klan Jaegal yang mendengar itu menjadi murka dan berkata, "Kau mungkin hanya warga sipil tetapi sebagai seorang pria, kau harus bertanggung jawab atas kata-katamu sendiri." Johui yang melihat orang dari klan Jaegal itu sudah murka sampai ke ubun-ubun segera berlari menghampiri kakaknya itu dan berkata, "Tuan, ini terlihat seperti dia kehilangan akalnya." "Tidak, dia memang benar-benar idiot. Ayo pergi, kenapa kau keluar rumah lagi? Ayo pergi dan bermain bersama ternak kita." Kakaknya yang diperlakukan seperti itu berusaha mengumpat, tapi Johui menutup mulutnya dan membawanya pergi menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Malam harinya mereka berada di penginapan. Johui memarahi kakaknya itu lantaran ia sudah berjanji tidak akan membuat masalah. Johui mengembalikan semua perkataan bak kesatria yang kakaknya lontarkan sebelum keberangkatan mereka. Kakaknya hanya tertunduk lemas dan meminta maaf kepada Johui. Tak lama Hyung datang dan Johui segera menyuruh Hyungnya itu untuk duduk. Johui meminta kepada Hyungnya itu untuk memberikan informasi apapun tentang keluarga Namgong. Johui menjelaskan kepadanya jika ia sudah mengetahui informasi yang bisa didapat dari kronik sejarah Jianghu atau broker informasi. Yang Johui inginkan adalah kepribadian, kecenderungan, ambisi pribadi, preferensi, konflik internal, korupsi tersembunyi atau suap dari tokoh utama dalam keluarga Namgong saat ini, termasuk patriark mereka, semua hal seperti itu. Hyungnya itu menjelaskan jika informasi yang Johui mau adalah informasi tingkat tinggi yang kebanyakan broker informasi tidak akan memilikinya. Lalu Johui menanyakan apakah ada cara lain untuk mengatasi hal itu. Hyungnya mengatakan jika ada cara, kupu-kupu malam atau hutan bulan yang bahkan lebih baik dengan informasi dari sekte pengemis. Organisasi intelijen yang kuat seperti mereka harusnya memiliki informasi yang Johui inginkan. Tapi tidak mungkin putra ketiga dari asosiasi pedagang biasa, seperti dirinya akan tahu bagaimana menjangkau mereka. Bahkan jika dirinya bertemu mereka, biaya yang mereka inginkan mungkin akan sangat besar. Johui berpikir sembari bertanya-tanya tentang kupu-kupu malam dan hutan bulan. Hyungnya menjelaskan jika mereka legenda intelijen di Jianghu. Terdapat banyak rumor tentang mereka tapi tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar ada. Johui berpikir jika organisasi biasa sudah membutuhkan biaya yang keterlaluan. Lantas dia bertanya kepada Hyungnya itu berapa lama untuk mengatur pertemuan dengan keluarga Namgong. Hyungnya menjelaskan jika permintaan pertemuan keluarga Namgong setiap harinya bisa mencapai ratusan antrian. Hanya 70–80% dari mereka harus kembali tanpa bisa melihat penguasa pelataran dalam Namgong Baek. Johui yang mendengar penjelasan Hyungnya itu cukup terkejut tak menyangka. Hyungnya lanjut menjelaskan, ketika tamu meminta untuk melakukan pertemuan, mereka akan diberi token berdasarkan status mereka. Pemerintah dan militer akan diberi token emas, dan orang-orang dari Jianghu akan mendapatkan token silver dan itu tidak termasuk yang bukan siapa-siapa. Seseorang akan mendapatkan token jika dia adalah pemimpin generasi berikutnya dari keluarga terkenal. Selanjutnya, mereka yang memiliki hubungan dengan keluarga Namgong akan mendapatkan token perunggu. Mereka yang mengirimkan barang seperti senjata, baju, bahan-bahan dan garis agunan keluarga ada di sini. Yang selanjutnya akan mendapat token merah adalah orang yang mau bergabung dengan keluarga Namgong sebagai seorang prajurit. Itu mungkin untuk terus meningkatkan kekuatan bertarung keluarga Namgong. Yang terakhir adalah pedagang yang mencoba melakukan transaksi baru, orang yang mencari dukungan seperti kita dan mereka ada di sana untuk membuat berbagai permintaan. Mereka diberi token biru. Hyungnya menambahkan penjelasannya jika asosiasi pedangan Fire Dragon mendapatkan token biru dan harus menunggu seperti semua orang. Dulu ayahnya menunggu lebih dari sebulan untuk menemui penguasa pelataran dalam. Johui yang telah mendapat informasi dari Hyungnya itu lantas berterima kasih dan esok akan mencoba pergi ke keluarga Namgong sambil memikirkan sebuah cara. Keesokan paginya kakak Johui berpamitan kepada Johui yang masih rebahan di kasur jika dirinya akan menyelesaikan latihan paginya dan setelahnya akan bergegas kembali. Johui yang ingin melanjutkan tidurnya dikejutkan dengan spirit leluhur yang menanyakan kapan Johui akan pergi ke Sword Tomb. Sambil bangun dari tidurnya, Johui menanyakan apakah dirinya harus ke sana.
Spirit Sword God menjelaskan jika mereka yang tidak merasakan makam pedang tidak bisa berhasil dalam ilmu pedangku. Sambil malas-malasan Johui menyahut, secara manusiawi itu terlalu jauh. Aku akan membutuhkan setidaknya 4-5 bulan untuk sampai ke sana. Seperti yang kau ketahui, aku memiliki banyak hal yang harus dilakukan di Anhui. Spirit Sword God yang mendapat tanggapan seperti itu lantas naik pitam dan berkata, "Hei, kau terlalu menganggap remeh ilmu pedangku. Jika seni bela diri eksklusif milikku, Jonghun Sang Sword God, dapat diwariskan hanya dengan kata-kata, aku akan meninggalkan sebuah panduan rahasia dan memberikannya kepada penerusku." Johui termenung dan berkata dalam benaknya, "Huh, Sword Tome yang dia bicarakan ada di perbatasan Provinsi Gansu dan Provinsi Shaanxi. Aku perlu menempuh jarak setidaknya 2 provinsi. Itu setidaknya 5 bulan? Tidak, jika aku bertemu bandit gunung atau jika kudaku terluka maka mungkin butuh waktu lebih lama dari itu. Itu semua uang dan waktu. Tapi aku tidak bisa melewatkan begitu saja kesempatan untuk bisa mempelajari seni bela diri dari Sword God." Lalu Johui memberitahu kepada Spirit Sword God jika ia akan pergi ke sana setelah urusannya dengan keluarga Namgong terselesaikan entah kapan waktunya. Spirit Sword God memberitahukan jika itu terlalu lama. Murid dari keluarga terkenal akan mulai melatih dasar-dasar mereka dari usia 5 atau 6 tahun dan Johui saat ini sudah berusia hampir 20 tahun. Selain itu fisiknya juga kaku dan meridiannya tertutup. Spirit Sword God lantas mengambil inisiatif akan meminjam tubuh Johui sementara yang beresiko menghabiskan energi jiwanya. Johui yang mendengar itu sontak terkejut tak mengerti maksud dari leluhurnya itu. Belum sempat Johui mempertanyakan itu, tiba-tiba Spirit Sword God telah berpindah dan merasuki tubuh Johui. Spirit Sword God yang kini mengendalikan tubuh Johui berkata, betapa kacaunya tubuh ini. Aku hanya bisa mengontrol tubuhmu selama 7-8 menit, jadi aku akan mengumpulkan energi inti bawaanmu untuk menggunakannya." Setelahnya Spirit Sword God menggunakan energi inti untuk mengendurkan otot-otot tubuh Johui dan membuka meridiannya. Johui yang menyaksikan itu terkagum jika kini tubuhnya menjadi sangat baik. Tapi dia juga agak ngeri dan berkata kepada Spirit Sword God, "Tuan, berdasarkan apa yang saya tahu, ketika seseorang menggunakan energi inti bawaan, kekuatan hidup mereka akan..." Belum selesai ia berkata, Spirit Sword God menimpali, "Apa masalah besarnya kehilangan 10 tahun hidup?" Bak disambar petir, Johui terkejut mengetahui 10 tahun kehidupannya hilang begitu saja. Terima kasih yang sudah nonton, semoga terhibur ya. Sampai jumpa kembali di part berikutnya.